Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah solat tahajud. Solat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan, bahkan solat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa, karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan solat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala keutamaan salat tahajud. Lantas, apa saja 4 larangan dalam salat tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan salat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia sangat rajin mengerjakan salat malam dan melaksanakan tahajud, namun sekarang ia tinggalkan dan tidak lagi mengerjakannya. Ia hanya ingat salat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika dalam kondisi lapang, senang dan bahagia, ia lalu lupa dengan meninggalkan salat tahajud itu. Salat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ash, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin salat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tahajud bukan ibadah yang dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang atau sedang dirundung duka. Namun ketika lapang pun ibadah salat tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Kenalilah Allah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan salat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang kurang baik dan dibenci, Sebaliknya Rasulullah SAW memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan salat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan salat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Seandainya dia mau melaksanakan salat malam," saling berkata. Setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali hanya beberapa saat saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW beliau telah memberi contoh tidak meninggalkan salat malam meski beliau dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu an berkata, "Jangan tinggalkan qiyamul lail karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas maka beliau salat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, mengkhususkan salat tahajud pada malam Jumat atau malam-malam tertentu. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, akan tetapi mengkhususkan salat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Daud, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda,
janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan salat tahajud pada malam Jumat, maka kita bisa menambahkan salat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtas. Beliau berkata, makruh menghususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan salat, karena larangannya terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Dari situ, sebagaimana kitab Matan Minhajul Abidin dirumuskan, hilangnya kemakruhan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan salat tahajud. Sebab mengkhususkan salat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, melaksanakan salat tahajud saat ngantuk berat. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu salat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang ngantuknya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri melaksanakan salat malam dalam keadaan mengantuk berat. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini para sahabat?" Sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar." Dengan hal itu Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab atau memberatkan hilangnya kehusuan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam solatnya, hendaklah hanya tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap solat, sedangkan ia dalam keadaan ngantuk berat, ia tidak tahu, mungkin yang bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya." Hadis riwayat Bukhari. InsyaAllah tidur dan diniatkan mengerjakan salat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan salat tahajud. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan salat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka ia tetap mendapatkan apa yang diniatkan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tidaklah seseorang berniat mengerjakan pada malam hari lalu tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala solatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meski solat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan, sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan dilarang oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku merasakan salat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan." Hadis riwayat Muslim. Maka dalam melaksanakan salat tahajud itu tidak boleh berlebihan,
hingga memberatkan yang akhirnya terputus di tengah jalan dan sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan, maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi. Amalkanlah sholat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan masing-masing sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan, lakukan amalan-amalan yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa berusaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misalnya kita hanya mampu 2 rakaat, maka itu sudah cukup, dan jangan ditambah. Lebih baik sedikit tetapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, amal mana yang paling baik disukai oleh Allah? Beliau menjawab, yang paling istiqomah atau kontinu meski sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan salat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan istiqamah. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah dan istiqamah dalam melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk istiqamah mengamalkan amalan ini guna untuk mendapatkan ridhonya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.